Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Suyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sepanjang pekan lalu, dinamika pasar modal Indonesia diwarnai serangkaian pergerakan besar yang mengguncang sentimen investor. Dari aksi jual agresif pemegang saham pengendali dada hingga transformasi jumbo pipa ke bisnis energi. Pergerakan saham-saham emiten domestik menunjukkan volatilitas tinggi di tengah ketidakpastian global dan kebijakan fiskal yang terus berkembang. Di sisi lain, investor asing tampak kembali aktif mengakumulasi saham-saham unggulan. Sementara laporan keuangan emiten tambang besar seperti Bumi menunjukkan tekanan pada laba bersih akibat penurunan produksi. Tak ketinggalan saham-saham konglomerat besar seperti milik Prajogo Pangestu hingga Grup Salim turut menjadi sorotan setelah isu metodologi baru MSCI yang mengguncang pasar. Semua dinamika ini mencerminkan pasar modal yang tengah mencari keseimbangan baru antara optimisme dan kewaspadaan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, pemilik dada terus jual saham, harga kembali ke level Rp50 per saham. PT Karya Permata Inovasi Indonesia atau KPII yang merupakan pemegang saham pengendali PT Diamond Citra Propertindo atau DADA terus melepas sahamnya secara agresif. Aksi tersebut membuat porsi kepemilikan sahamnya terus menyusut hingga tinggal 21,86% dari sebelumnya 37,76%. Penjualan jumbo ini terjadi pada 23 Oktober lalu. Saat ini KPII melepas lebih dari 1,2 miliar saham DADA. Dalam keterbukaan informasi, KPII menjual saham DADA pada harga Rp80 hingga Rp55 per saham, yang mengarahkan harga DADA turun ke level Rp50. Direktur DADA Bayu Setiawan menyebut penjualan saham tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur modal dan memperbaiki arus kas perusahaan, khususnya untuk pembiayaan proyek-proyek seperti Apple 3 dan kerjasama operasi atau KSO. Aksi jual KPII mengguncang pasar saham. Saham DADA mengalami auto reject bawah atau ARB selama 9 hari berturut-turut dan terkoreksi 72% sejak menyentuh level Rp178 pada 9 Oktober 2025. Berita kedua, Moris Capital berencana suntik pipa 3 triliun, bakal menjadi pemain penting energi nasional. PT Multi Makmur Lemindo Tbk atau PIPA memasuki era baru setelah diambil alih oleh PT Moris Capital Indonesia atau MCI. MCI tak hanya menguasai 48,8% saham PIPA, namun juga membawa rencana injeksi aset senilai 3 triliun untuk mentransformasikan PIPA menjadi pemain utama ekosistem energi nasional. Menurut pengamat pasar modal Indra Wijaya Rangkuti, transformasi ini akan mengubah DNA bisnis PIPA secara mendalam. Model bisnis baru PIPA akan mencakup perdagangan energi, logistik, infrastruktur penyimpanan, dan distribusi BBM. Meski saham PIPA terkoreksi ke bawah level 300-an rupiah pekan lalu, potensi fundamentalnya dinilai masih besar. Rangkuti mengingatkan investor untuk tetap berhati-hati mengingat volatilitas tinggi harga saham PIPA. Menurutnya, kunci keberhasilan transformasi ini ada pada eksekusi dan keberlanjutan proyek energi pipa ke depan. Berita ketiga, asing borong saham perbankan, tambang hingga consumer good dalam sepekan lalu. Investor asing mencatatkan aksi beli bersih atau net range buy sebesar 2,17 triliun sepanjang pekan lalu. Meski IHSG turun 1,3% ke level 8.163,8. Saham-saham blue chip seperti PT Bank Sentral Asia atau BBCA, kemudian Barito Renewable Energy atau BREN, dan PT Telkom Indonesia atau TLKM menjadi incaran utamanya. Saham perbankan seperti Bank Mandiri juga diborong asing dengan nilai 138,6 miliar. Sementara saham tambang seperti Merdeka Copper Gold atau Amerika A dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu dari sektor consumer good, PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk juga dibeli asing.
Pengamat pasar modal Michael Yoh menilai akumulasi asing di saham blue chip menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi domestik, terutama di tengah kebijakan agresif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan. Selanjutnya berita keempat, produksi batubara turun, laba Bumi Resources tergerus 76,1%. PT Bumi Resources Tbk atau Bumi melaporkan laba bersih sebesar 29,4 juta dolar hingga kuartal 3 2025. Angka ini turun 76,1% dibanding periode sebelumnya 122,9 juta dolar. Pendapatan Bumi naik 11,9% menjadi 1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun beban pokok pendapatan dan beban usaha juga meningkat yang menggerus laba bersih. Menurut Head of Corporate Communication Bumi, Riko Surya, kinerja ini mencerminkan disiplin operasional dan efisiensi biaya di tengah harga komoditas global yang berfluktuasi. Dari sisi produksi batubara Bumi juga turun 4% menjadi 54,9 juta ton, sementara penjualan turun 2% menjadi 54,5 juta ton. Meski demikian, perseroan tetap menjaga profitabilitas operasional positif berkat efisiensi yang konsisten. Selanjutnya berita kelima, saham Konglo Prajogo CS tertekan. Analis bongkar penyebabnya. Saham-saham emiten milik para konglomerat seperti Prajogo Pangestu, Sinarmas, dan Salim tertekan pada Selasa 28 Oktober 2025. Menyusul sentimen negatif dari rencana MSCI yang akan menggunakan data kustodian Central Efek Indonesia dalam perhitungan free float saham. Perubahan metodologi ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya bobot-bobot saham besar di indeks MSCI. Saham-saham Prajogo seperti Chandra Asih Pasifik atau TPIA dan PT Barito Renewable Energy atau BREN terkoreksi, namun sebagian saham Bakri justru rebound. Pengamat pasar modal Michael Yoh juga menyebut tekanan tersebut merupakan bagian dari koreksi sehat setelah saham Konglo mengalami overbought. Sementara itu, MSCI masih akan menerima masukan hingga 31 Desember 2025 sebelum mengumumkan hasil konsultasi pada 30 Januari 2026. Demikian, Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.